Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Insinyur Sutarman MSI, selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Fakultas Perikanan. Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Insinyur Sri Mulyani MSI. Yang kami hormati narasumber webinar hari ini ada Dr. Yoyo Wiharti MPD, Ketua Divisi Kerjasama dan Perlindung ADRI. Ada Ibu Husnul Fatimah MPD, Ketua Divisi Kesekretariatan ADRI. Yang kami hormati pula Kepala Program Studi PSP, Bapak Heru Kurniawan SLMhan, serta Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Pancasila Tegal. Itu sebuah Memorandum of Understanding, kalau kita biasanya sebut, menggambarkan konvergensi keinginan antara dua pihak atau lebih yang disepakati di awal. Jadi disepakati dulu, makanya biasanya disebut nota kesepahaman. Jadi apakah sepakat kita akan bekerja sama? Ya. Nah, itu dituangkan dalam MOU. Next, Pak Iru. Kemudian untuk MOA, ya, Memorandum of Agreement, berarti dokumen ini adalah dokumen yang sudah disepakati tadinya, kemudian disusun antara dua belah pihak untuk bekerja sama dalam suatu proyek yang telah disepakati sebelumnya. Jadi apa yang akan dibahas di dalam MOA tentunya awalannya sudah ada di MOU terlebih dahulu. Nah, MOA ini juga dikenal sebagai perjanjian kerjasama atau MOA membantu dua entitas bekerja sama untuk mencapai tujuan yang disepakati. Nah, ini tadi yang saya gambarkan di awal nih Bapak Ibu. Jadi penyebutannya saja berbeda-beda. Ada yang menyebut MOU itu nota kesepahaman, ada juga nota perjanjian, ada juga perjanjian kerjasama. Nah, kita tidak perlu bingung akan hal tersebut. Yang kita pakai ya, Bapak Ibu, untuk perjanjian kerjasama itu kalau di UPS sendiri, saya berkacanya di UPS, kalau UPS itu mengenalnya MOU itu sebagai nota kesepahaman. Kalau untuk MOA itu perjanjian kerjasama, seperti itu. Next, Pak Heru. Nah, kemudian karakteristiknya, jadi kalau kita berbicara karakteristik, ini adalah ciri dari MOU dan MOA. Jadi ada tanggal perjanjian, itu perlu sekali karena untuk melihat nanti masa kadaluarsa dari dokumen tersebut. Kemudian ada pendahuluan, kemudian ada tujuan MOU, ada lingkup cakupan MOU, ada ketentuan kolaborasi, ada disclaimer, ada kondisi perubahan atau pemutusan kesepakatan, ada tanda tangan dan legalitas. Nah, jadi kenapa di dalam karakteristik ini menyangkut beberapa hal yang sangat penting, karena memang fungsi dari MOU atau MOA itu mengikat. Jadi di situ ada tanggalnya, kemudian ada ketentuan kolaborasinya, ada disclaimer-nya sesuai hukumnya, kalau misalnya melanggar nanti bagaimana, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting tanda tangan dan legalitasnya. Kalau dokumen di Indonesia sendiri, tanda tangan itu dibubuhi di atas materai kemudian distempel. Berbeda dengan di luar negeri, Bapak Ibu, kalau di luar negeri tidak ada stempel, jadi cuma tanda tangan saja dan tidak ada materai, jadi cuma tanda tangan. Next, Pak Heru. Kemudian struktur MOU. Yang pertama yang harus ada di dalam MOU itu, kita berbicara idealnya dulu ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita bahas setelah ini bagaimana kalau misalnya kurang ideal. Yang pertama yaitu judul. Judul adalah identitas utama. Jadi apa yang ada di judul itu mencerminkan kerjasama apa yang akan dilaksanakan. Misalnya kalau MOU itu selalu harus menunjukkan adanya tridharma perguruan tinggi, itu wajib ada di situ, itu MOU. Kemudian identitas pihak yang mengadakan kerjasama, biasanya di situ akan ada dua identitas. Nah, identitas yang pertama dan kedua ini juga berbeda, tidak asal tempel yang pertama siapa gitu ya Bapak Ibu, tapi biasanya yang pertama itu adalah pihak yang menginginkan kerjasama pertama atau yang menginisiasi. Kemudian ada premis. Premis adalah deskripsi singkat mengenai perjanjian kerjasama yang dibuat. Di bagian ini juga harus mencantumkan latar belakang diadakannya perjanjian. Misalnya ada statuta terkait dengan aturan di universitas yang harus
ada MOU-nya. Kemudian kalau MBKM berarti ada undang-undang MBKM-nya, seperti itu premisnya. Kemudian isi ini diuraikan dalam butir-butir pasal. Jadi di dalam MOU itu isinya pasal-pasal secara berurutan dan memiliki sebuah kesatuan. Uraikan sejelas-jelasnya semua poin yang perlu Anda sampaikan dalam MOU ini. Tapi biasanya memang merujuknya pada tridharma perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu penutup. Nah, di bagian penutup ini berisi lampiran atau bubuhan tanda tangan legalitas ya, digunakan sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Makanya akan penting sekali MOU itu diberi materai karena di situ akan mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Next. Nah, kalau ini struktur MOE. Judul adalah identitas utama dari sebuah MOE secara detail sesuai kebutuhan. Jadi kalau tadi di MOU itu tridharma perguruan tinggi. Nah, kalau di MOE ini harusnya sudah menuju pada apa yang ingin dikerjasamakan. Misalnya Kampus Merdeka ini juga MOE yang dikirimkan Pak Heru, menurut saya idealnya itu belum masuk ke struktur MOE secara detail. Jadi Kampus Merdeka itu kan ada 8 atau 9 program. Nah, seharusnya nanti dirinci di sini Pak Heru, misalnya MOE terkait dengan MBKM program kampus mengajar atau program magang seperti itu. Kemudian identitas pihak yang mengadakan kerjasama ini sama, nggih. Jadi misalnya perikanan mau menginisiasi dengan PT, ya misalnya di situ, nggih Bu. Itu biasanya kita yang pertama, berarti identitas kita ada di atas. Nah, nggih, yang mengajak itu yang pertama. Kemudian juga logo ini mempengaruhi. Logo di bagian mana ya? Berarti kanan, di bagian kanan itu adalah logo untuk yang menginisiasi. Di bagian sebelah kiri itu yang diajak inisiasi. Ya, betul seperti itu, nggih. Dan ada premis juga, nggih. Jadi premis tadi untuk menguatkan kenapa toh kok harus ada MOE dengan saya. Nah, seperti itu. Karena menurut menteri ini bla 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 bla, undang-undang ini bla bla bla, seperti itu. Itu premisnya penting sekali. Kemudian isi. Nah, isi di sini bedanya apa dengan MOU ya? Isi di sini menjelaskan lebih detail lagi ya, terkait dengan semua hal yang nantinya akan dilaksanakan. Anda sampaikan pada MOE ini sesuai dengan kesepakatan awal secara detail, bahkan sampai unsur kenapa terkadang lama dan malu untuk dituangkan di MOE ini sebenarnya salah. Seharusnya memang itu sampai di pembiayaan harus dirinci. Kalau misalnya di Kampus Merdeka untuk yang konversi magang, itu juga konversinya seharusnya sudah ada di situ. Okay? Jadi misalnya antara mata kuliah ini nantinya dengan ini, nah itu seharusnya sudah ada di MOE. Kemudian penutup, ya sama nggih, kalau penutupnya ini juga ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tentunya yang saya sampaikan tadi, kalau MOE berarti ditandatangani oleh pemegang mangku tertinggi yang ada di fakultas, seperti itu. Next, Pak. Lanjut. Di saya belum pindah. Oke. Syarat sah. Nah, jadi kalau kita tadi di awal berbicara tentang idealnya, kalau nggak ideal kita ke syarat sahnya saja. Yang penting sah gitu. Okay. Jadi karena apa? Kalau nanti kita melihat idealnya nanti nggak kerjasama Bu. Nggih, betul sekali. Lah si A belum ini, si B belum ini. Kita melihatnya ke syarat sah saja, nggih. Jadi di syarat sah itu apa yang harus yang itu dikatakan sah untuk sebuah dokumen, nggih. Kalau untuk MOU dan MOE tentunya terkait dengan legalitasnya, materai ya. Jadi pembuatan surat perjanjian kerjasama ini harus dilakukan menggunakan kertas bersegel atau setidaknya ada materai di atasnya. Bersegel pun UPS juga belum punya. Ya, ini sekedar informasi saja. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang perjanjian kerjasama di kampus-kampus besar itu ada tim legalitasnya. Tim legalitasnya itu biasanya dari
dosen-dosen Fakultas Hukum yang khusus membidangi ini Pak. Jadi misalnya kalau ada disclaimer tadi, kita mengadunya kepada siapa, ini UPS masih bingung. Makanya kalau sistem kita selama ini ya memang agak kewanen ya, Bumul ya, apa bahasanya Bumul, kewanen. Itu ya. Jadi kita buat misalnya ada yang mau MOU. Biasanya saya tanya, draft dari mana? Kalau orang yang mengajak berarti draft itu yang buat mereka. Seperti itu. Nah, kemudian saya lengkapi secara detail, kemudian saya serahkan ke Bu Yoga. Jadi selama ini kalau misalnya bisa kita anggap Bu Yoga itu legalitasnya, padahal itu salah. Seharusnya itu dari Fakultas Hukum. Ada 1 atau 2 orang yang khusus menangani legalitas dari sebuah dokumen kerjasama. Ini tidak main-main. Alhamdulillahnya UPS belum pernah ada masalah. Alhamdulillahnya itu Bu. Jadi ini juga sedang saya bicarakan dengan pimpinan saya, Bu Yoga. Nanti kalau bisa kita dikasihlah 1 orang yang untuk melegalisasi, ya mereview untuk paling gitu, mereview itu. Kan takutnya kalau ada masalah. Alhamdulillahnya kita bermasalah itu tadi Bu. Nah, ya itu di kampus-kampus besar ya, kita berbicara di atas nggak apa-apa ya. Di kampus-kampus besar sudah seperti itu. Jadi ada tim legalitasnya, kemudian juga MOU atau MOE ini mencerminkan dari perguruan tinggi mana yang diajak. Misalnya kemarin saya dengan UAD itu kan Ahmad Dahlan nggih. Jadi isi-isi dari bahasa kalimat yang disusun itu juga lebih ke Islami, misalnya untuk menjalin ukhuwah Islamiyah bla 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 seperti itu. Ya itu tidak masalah karena itu tadi yang saya katakan sesuai dengan karakteristiknya perguruan tinggi masing-masing. Kemudian syarat sah yang kedua tidak ada paksaan. Jelas nggih, kalau sudah mau menandatangani ini enggak ada paksaan ya. Pihak yang menandatangani antara satu dengan yang lainnya. Isinya jelas dan mudah dimengerti. Artinya tidak ada satu poin pun yang memiliki makna ganda atau dibuat rancu oleh salah satu pihak. Jadi semuanya harus mengerti isi dari perjanjiannya. Kemudian dibuat secara sadar, di mana pihak yang akan menandatangani perjanjian telah dewasa, sehat, serta kejiwaannya tidak ada masalah. Jadi kalau masih di bawah umur ya nggak bisa untuk legalitasnya. Patuh pada undang-undang serta norma susila. Artinya apa nanti yang akan dituliskan di dalam isi itu harus merujuk pada norma susila yang berlaku seperti itu. Nah, itu tadi yang saya katakan kalau kita nggak bisa ideal, minimal syarat sahnya memenuhi seperti itu. Next. Nah, bisa dibukakan untuk MOU dulu Pak Heru. Ini saya berikan contoh, ini tidak yang paling baik, tapi menurut saya sedikit ideal. Ini antara BSN dengan UPS. BSN itu Badan Standar Nasional. Jadi kenapa saya katakan baik? Karena mereka yang punya standar. Jadi kemungkinan juga isi dari dokumennya lebih baik seperti itu. Sebentar. Memenuhi standar Pak, karena BSN yang saya beri, yang saya contohkan ini dari BSN. Sedang dibuka oleh Pak Heru. Nanti akan saya berikan contoh MOU-nya, kemudian draft. Agak lama, tidak apa-apa. Sedang proses Pak. Nah, sudah muncul itu nota kesepahaman antara Badan Standarisasi Nasional. Kenapa yang saya berikan contohnya ini? Karena tadi yang saya katakan produk-produknya standar Nah, ini tadi yang saya katakan terkait dengan logo Bapak Ibu. Ini yang meminta inisiasi itu dari BSN-nya, ini draft dari BSN. Jadi logonya ada di sebelah kanan kalau yang menginisiasi, kemudian logo kita ada di sebelah kiri. Nah, kemudian ini MOU atau nota kesepahaman tadi yang saya katakan
Ini biasanya boleh ditambahi bahasa Inggrisnya, Memorandum of Understanding, antara Badan Standarisasi Nasional dan UPS Tegal. Ya, jadi yang meminta, yang menginisiasi berada di paling atas, kemudian disusul dengan yang selanjutnya. Nah, tentangnya, nah ini ya, kenapa tadi saya katakan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Di sini seharusnya kalau nota kesepahaman itu lebih kepada tridharma, seharusnya. Tapi di sini tentangnya pembinaan dan pengembangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Sebenarnya kalau ini pasnya itu dengan LPMU sebenarnya. Tapi mungkin dari pimpinannya terkadang juga bingung saya Bu untuk ngurusi seperti itu. Seperti kemarin itu dengan PT Wika, seharusnya Wika itu dengan fakultas teknik, tapi pimpinannya maunya yang tanda tangan rektor. Mau enggak mau ya saya ubah menjadi MOU. Jadi tergantung kebutuhan nantinya. Nah, kemudian nomor, otomatis kalau nomor di sini yang tanda tangan rektor berarti yang mengeluarkan bagian administrasi umum BAU. Kita biasanya minta ke sana, kemudian kita cantumkan di situ. Kalau dari fakultas berarti nanti dari TU fakultas. Gitu. Nah, itu tadi identitas hari, tanggal, dan yang lainnya. Scroll Pak Heru ke bawah. Yang pertama itu ada identitas, identitas dari yang menginisiasi dan yang diinisiasi. Next, terus Pak Heru. Terus, nah ini tadi yang dikatakan premis, Bapak Ibu. Jadi ada latar belakang dari munculnya MOU ini. Kenapa bisa muncul MOU ini? Karena ada bla 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 seperti itu. Kemudian Pak Heru ada pasal-pasalnya, ikut tujuan, ruang lingkup ini bebas, jadi tidak ada standarnya, tergantung kebutuhan, ruang lingkup, lalu pelaksanaan, lalu ada jangka waktu, Bapak Ibu, pembiayaan. Nah ini meskipun sudah kalau pembiayaan di MOU biasanya hanya sekedar seperti ini Bapak Ibu. Jadi segala bentuk pembiayaan yang nantinya muncul akan dibiayai oleh, itu biasanya di MOU munculnya seperti itu. Kalau di MOE berarti sudah merinci ke rupiah. Kemudian korespondensi. Nah, korespondensi ini identitas dari masing-masing, ke bawah Pak Heru. Korespondensi ini identitas dari masing-masing pihak, dari masing-masing pihak. Seperti itu. Next, Pak Heru. Nah, ini ada pihak satunya yang bisa dihubungi. Biasanya korespondensi kalau MOU diisi nama saya dengan email saya karena saya yang mengurusi. Seperti itu. Pihak kedua seperti itu, langsung Pak Heru. Force major, ini lalu dampak-dampak yang ditimbulkan, lalu penyelesaian perselisihan. Next, Pak Heru terus. Ya, ini draft saja. Penutup, nah ini penutupnya. Ada tanda tangan dari kedua belah pihak. Nah ini tanda tangan juga pihak pertama ada di bagian kanan, jadi selalu di kanan untuk yang pihak satu, yang pihak dua di kiri. Ini logo pun kanannya dokumen, kanannya dokumen. Oke, itu tadi bentuk dari MOU. Kita bisa ke bentuk MOE Pak Heru. Nanti setelah ini kita ke MOE yang akan direview. Nah, kalau ini draft, draft untuk MOE, ya itu di bagian atas itu judulnya MOE, atau nanti bisa dengan bahasa Indonesia juga, perjanjian kerjasama atau PKS antara siapa dengan siapa. Kemudian logo mitra, karena ini draft dari UPS, jadi logo ada di kanan miliknya UPS, seperti itu. Tentang penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, seperti itu.
Ya, nanti Pak Heru untuk yang di perikanan yang mau direview bisa tentangnya ini lebih diperjelas, ya. Karena kemarin ini saya bikin ini belum ada Kampus Merdeka, Bu. Jadi ini saya belum tahu program-programnya. Lah nanti alangkah baiknya kalau misalnya tentangnya di sini sudah mengimplementasi isi dari apa yang mau dikerjasamakan. Nomor berarti nanti karena UPS yang menginisiasi ada di atas. Kesepakatan ini dibuat tanggalnya kapan? Scroll ke bawah Pak Heru. Nah, ini yang saya contohkan Dekan Fakultas Teknik Universitas Pancasakti Tegal, ya, nama siapa dan selanjutnya. Nah, kemudian ini landasan hukum premis ini ya, keputusan Menteri Riset Teknologi bla bla bla, statuta universitas, MOU antara ini dengan ini, undang-undang tentang kampus merdeka dan sebagainya. Ini dimasukkan ke landasan hukum. Next Pak Heru. Nah, pasal-pasal nggih, maksud dan tujuan. Jadi apa yang ingin dilakukan di dalam perjanjian kerjasama ini, syarat dan ketentuan Pak Heru. Lanjut ke bawah, bahwa pihak kedua adalah siapa yang akan diajak inisiasi. Kemudian ke bawah lagi Pak Heru, nah ini terkait dengan magang, jadi dari peraturan tersebut maka perlu dilaksanakan program magang di tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang ini saja ya, lanjut saja Pak Heru. Ini sama kalau semuanya. Nah, ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Kalau di MOE itu seharusnya sudah jelas antara apa yang akan dilaksanakan, apa yang diekuivalensikan, ya. Jadi apa yang akan dikonversikan, kode MK-nya apa, mata kuliahnya apa, SKS-nya berapa, seperti itu. Kemudian ada tugas dan wewenang pihak kedua, Jadi kalau di magang itu berarti tugas dan wewenang pihak kedua ini juga harus dijelaskan secara detail. Misalnya kalau kita menginginkan mahasiswa kita magang di pabrik A gitu, berarti apa yang harus dilakukan oleh pihak kedua yaitu melakukan seleksi atau wawancara, kemudian menyediakan supervisor atau mentor, memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa. Jadi ini juga harus dijelaskan secara detail. Kemudian jangka waktu ini berarti sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Apabila magang itu hanya 6 bulan, berarti per 6 bulan nanti harus bikin lagi MOU yang baru. Kemudian biaya kegiatan di sini yang saya katakan tadi, karena ini biasanya riskan, makanya sangat perlu sekali dirinci dalam MOE seperti itu. Tapi malah biasanya ini yang membuat lama, tapi menurut saya ini penting karena kalau nanti terjadi perselisihan itu kita kembali ke dokumen seperti itu. Kemudian penyelesaian perselisihan Pak Heru, terus ya, jadi ini normal saja, ini pasal terakhir penutup, jadi bermaterai kalau dulu 6.000 sekarang 10.000 pakainya dimanapun berada, jujur. Terus pihak yang menandatangani ada pihak pertama dan pihak keduanya. Kalau pihak pertama tadi berarti ada di kanan, pihak kedua ada di kiri, seperti itu. Pak Heru, selesai. Kita ke yang M. Mana ya Pak Heru ya? Yang di dokumennya Pak Heru nanti. Saya nggak nyimpen. Ini kemarin saya diberi dokumen kerjasama oleh Pak Heru yang nantinya akan dipakai untuk kerjasama dengan PT Pumi, kalau tidak salah saya baca. Nah, sudah muncul sebentar. Nah, ini berarti sudah benar, kita yang menginisiasi Pak Heru. Berarti sudah benar. Kita ada di kanan, kemudian Memorandum of Agreement Fakultas Perikanan dan dengan PT Puji Utami, Tridharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan implementasi program Merdeka Kampus Merdeka Belajar. Nah, ini tadi kalau misalnya saya boleh kasih masukan, seharusnya jadi lebih difokuskan lagi karena Kampus Merdeka itu programnya ada banyak. Jadi nanti setiap program ya MOE-nya ya lain gitu Bu.
Itu masukkan saja Pak Heru. Kalau misalnya mempersulit tidak usah. Kemudian nomor sudah benar, ini nomor yang dikeluarkan oleh FPIK, benar sekali, sesuai dengan lanjutan dari nomor sebelumnya. Kesepakatan ini dibuat pada hari, iya, identitas sudah, betul sekali, ada identitas yang menginisiasi dan ada alamat lengkapnya. Kemudian juga maksud dan tujuan sudah benar Pak Heru, sudah oke. Nah, ruang lingkup, nah ini Pak Heru yang kemarin jadi sedikit yang akan saya mungkin bukan revisi ya, tapi kita coba ulas sama-sama. Ruang lingkupnya karena tadi ada tridharma juga nggih. Niatnya memang akan ada tridharma Pak Heru. Mungkin magang saja ya. Mungkin magang saja nggih. Kalau PT Pumi ini kita sudah punya MOU-nya belum nggih? Nah, ini melune bejo. Biasanya PT-PT itu dia minta MOU-nya dulu baru mau MOE. Karena dia pernah masuk ke kita dulu. Oh, nggih. Jadi lewat sana Jadi dulu dia pernah menawarkan untuk apa tuh? Ya kemarin opsi kompetensi. Oh, ya jadi makanya mereka punya ini ya. Sudah merasa dekat lah. Nggih. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ada MOU-nya, nanti MOU-nya dibuat tapi tridharma saja. Kemudian yang MOU, yang ada. betul. Nah, berarti nanti ruang lingkupnya pasti berbeda Pak Heru. Kalau untuk misalnya ini mau kemana Pak Heru? Berarti yang sebutkan ini untuk yang MOU-nya, untuk dari ini. Iya, ini ruang lingkupnya untuk MOU lebih pas. Tapi tanpa ada pelaksanaan Kamus Merdeka Belajar ini, nggih. Nah, ini rencananya mau dibawa kemana MBKM-nya yang program apa Pak Heru? Magang, nggih. Lah berarti nanti di situ langsung saja di ruang lingkupnya pelaksanaan kegiatan mahasiswa Merdeka program magang gitu. Kemudian bidang lainnya yang disepakati. Nah, ini juga boleh ini untuk ini saja. Sedikit saja nggih Bu. Nggih. Kemudian lanjut Pak Heru. Jangka waktunya, nah ini tadi nggih, jangan 5 tahun nggih. Kalau misalnya magang kan berarti nanti paling 6 bulan, nggih. Berarti nanti jangka waktunya 6 bulan Pak Heru, nggak bisa dipukul untuk 5 tahun seperti ini, nggih. Karena ini biasanya untuk MOU, nggih. MOU itu nanti dilihat apakah ada implementasinya enggak, gitu. Boleh Bu, MOU itu 5 tahun, nanti kalau ada implementasinya mau diperpanjang lagi boleh, tapi kalau nggak ada implementasinya biasanya nggak mau lagi diperpanjang. Sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kalau magang 6 bulan, berarti kalau pertukaran mahasiswa juga 6 bulan karena 1 semester, seperti itu. Kalau nggak ada aktivitas, biasanya mereka nggak mau lagi Pak, apalagi dengan luar negeri itu udah nggak mau, nggih. Pelaksanaan dan evaluasi ini teknis saja sudah benar. Kemudian penyelesaian perselisihan, oke. Biaya materai, ketentuan lainnya. Lanjut Pak Heru. Ini berarti yang konversi tadi belum masuk nggih Pak Heru nggih. Nah, berarti nanti diisi dengan sesuai dengan draft yang tadi saya tunjukkan ya Pak Heru. Jadi kalau bisa ini karena apa? Memang sulit di awal, tapi nantinya mudah selanjutnya gitu loh Bu. Karena kalau sudah ada konversi, biasanya mahasiswa itu mesti bertanya, Bu, magang ini dikonversi bisa enggak? Boleh tidak, apalagi kalau kayak KKN kemarin, KKN ini dikonversinya berapa SKS dan sebagainya. Kalau MBKM itu mereka mau jamin 20 SKS, mau jamin. Tapi terkadang malah yang enggak mau itu dari pihak fakultasnya. Enak temen kowe magang 6 bulan 20 SKS, kayak gitu terkadang. Makanya ini perlu diisi dengan konversi, kontrak di awal konversinya, misalnya magang di PTA gitu, PTA ini kira-kira nanti magangnya terkait dengan apa? Nanti yang berperan penting di sini adalah dosen walinya, dosen walinya untuk mengkonversikan. Jadi diisi sekalian. Untuk magang 6 bulan ini bisa dikonversi dengan mata kuliah A, B, C, D, begitu. Nanti sudah enak jalannya Bu, gitu. Kemudian biaya kalau bisa. Boleh nggak mata kuliah A atau B atau C? Boleh Ibu, boleh.
kan mungkin mahasiswa yang tidak mata kuliah, Nggih. tapi di situ bisa dikonversikan 5 mata kuliah. Nggih, bisa. Berarti mahasiswa dari yang itu mana yang memang bisa pakai. Nggih. Boleh. Jadi yang penting di situ sudah ada perjanjian di awal bahwa magang ini diakui loh, begitu loh. Takutnya kan mahasiswa itu sering galau, Bu. Sering ke KUI, takutnya magang di FHCI, magang di PTA itu dia nggak bisa, Bu nanti saya kuliahnya gimana, saya harus cuti. Nah itu yang salah. Jadi sering saya katakan ke mahasiswa, Mbak kenapa kamu cuti? Magangmu itu dihitung. Nah terkadang hitungnya apa ini yang malah bingung. Antara fakultas, maksudnya prodinya ini mau menentukan konversinya ini kemana, ini yang terkadang malah bingung. Makanya kalau bisa diutarakan di surat perjanjian, jadi jelas nantinya. Seperti itu. Untuk penutupnya sudah sudah benar Pak Heru. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini dokumen mau dijadikan MOE yang sedikit ideal seperti itu, biar ya terlihat perbedaannya. Kalau MOU itu yang bahasnya Tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengabdian dan seperti itu pengajaran. Tapi kalau untuk yang MOE ya di situ apa? Penelitian ini penelitian yang jenis apa misalnya. Nah, kalau di sini kan fokusnya ke MBKM yang program mana seperti itu. Begitu. Mungkin cukup Pak Heru. Matur nuwun untuk materi maupun review dokumen MOE kami. Selanjutnya kami serahkan ke Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Mungkin sedikit mau nanya Pak Heru. Ya silakan Bu Susi. Tadi MOU tentang kerjasama dari universitas dan itu dari fakultas Ibu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau melakukan kerjasama antara prodi? Itu jatuhnya ke perjanjian seperti apa? Kalau prodi ya Mbak. Kalau prodi kita jatuhnya tetap MOE Mbak. Karena biasanya prodi itu tidak punya legalitas untuk mengadakan MOU sendiri. Karena apa? Mereka nggak punya stempel, mereka nggak punya keterbatasan legalitas, Bu. Jadi kayak yang saya contohkan di FKIP ya Mbak Susi ya. Di FKIP itu kemarin juga bahasa Indonesia itu dapat KSK juga sama dengan perikanan. Nah mereka ingin pertukaran pelajar dengan Undip. Maka yang terjadi di sini adalah yang menginisiasi ya fakultasnya, bukan prodinya. Karena prodi tidak punya legalitasnya, seperti itu. Jadi jatuhnya bukan ke prodinya, tapi tetap ke fakultasnya, seperti itu terus. Kalau misalnya seperti PSP mau jalan kerjasama dengan PDDP dan universitas yang sama, jadi UNPI atau PS dan itu kan fakultasnya sama nih. Copot ya Pak ya. Terus perjanjiannya bagaimana? Putus-putus Mbak Susi. Sama nih Bu. Jadi kalau misalnya dari PSP ke PS, jadi kalau misalnya dari PSP ke PS mau jalin dengan PDP dalam PS universitas yang sama, masih dalam satu universitas yang sama PS sama UPS. Untuk kerjasamanya bagaimana? Kerjasamanya bagaimana Bu? Ini copot aja Pak ya. Ya, jadi kalau permasalahan seperti itu saya sendiri belum pernah menginisiasi semacam itu. Jadi antara prodi ke prodi itu belum pernah. Mungkin Mbak Susi ya bisa seperti ini. Misalnya antara prodi A dengan prodi B yang ada di kenapa kok tidak ke yang lain, belum Mbak Susi? Kenapa tidak dengan fakultas yang lain? Misalnya seperti itu, saya mau tanya dulu. Kenapa harus dengan temannya sendiri? Karena kita di lingkup yang sama, seperti itu loh. Misalnya seperti ini Bu, PSP kan mungkin belum spesifik tentang budidaya udangnya. Nah, mahasiswa kita mau mengambil spesifikasi tentang budidaya misalnya, dan itu ada di materi kuliahnya prodi BDP, masih dalam satu fakultas kita. Apakah semacam itu perlu adanya perjanjian nih? Kayaknya nggak perlu karena memang sudah merupakan satu kesatuan di tim tersebut untuk mengadakan kerjasama ya sudah seperti itu. Tapi kalau misalnya
berbeda fakultas. Nah, tadi yang saya katakan, memang antara prodi itu susahnya kita di sini. Saya juga kurang tahu ini, Ibu dan Bapak senior, kenapa prodi itu nggak punya legalitas. Jadi kita itu ya harus memiliki fakultas untuk bisa melaksanakan sebuah kerjasama. Mungkin Bu Mul bisa menjelaskan, Bu. Kenapa, Bu? Mantan terindah ini. Kenapa, Bu, kira-kira, Bu? Saya juga penasaran ini, Bu. Karena kalau di kamu, waktu punya stempel. Prodi punya stempel. Karena untuk apa namanya akreditasi itu ada soal apa itu harus ada stempel prodi. Ada kan itu stempel prodi ya itu sih. Kalau saya adalah KKP di kelompok pelajaran. Tetapi kalau apa namanya surat keluar tetap kita dekan prodi hanya apa? Ya kan, tetap dekan kan, Bu. Kalau kita punya MOU pun kita tidak perlu prodi. Nah, Kita melanjutkan. Masalahnya itu di dalamnya yang terkait tentang PSP-nya sendiri, strategi itu kan di dalamnya. Tetapi yang penandatangan MOU selama ini tetap bukan. Ya kita kan selalu kita nggak pernah apakah nama Kak Heri tanda tangan itu nggak pernah sertifikasi. Ya kan? Betul. Ini pasti MOU tidak bukan. Berarti kalau misalnya mau belajar sama berarti kayak surat itu ya itu internal. Sesuai antara atau kita aja. Ya, terima kasih. terima kasih, Bu Mul. Mbak Susi. Ya, ini memang seperti itu deh, Mbak Susi. Saya juga belum pernah, karena memang nggak punya legalitas. Ini tadi saya belum dijawab oleh Bu Mul, kenapa kok prodi itu mungkin legalitas sendiri. Karena contohnya Ayahnya laksanakan dulu, jadi ya betul Pak Kusnandar. Jadi kalau misalnya Mbak Susi mau melaksanakan kerjasama dengan Bu Nini gitu ya misalnya, berarti ya cukup internal saja, seperti itu, internal prodi, internal fakultas. latihan seperti kan nggak punya anggaran. Iya. Yang punya apa? Jadi kalau dari kos gimana kalau nggak ada anggarannya? Ya sudah. Betul. Realitanya di situ, realistisnya. Ya seperti itu. Terima kasih juga Mas Sisi. Oke, silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan atau kita sampaikan diskusikan. Monggo Bu Mul. Jadi tadi ada yang menginisiasi di sana. Di kanan kita ya, bukan kan dokumen ya Bu. Kemudian menjadi pihak satu dan yang kalau misalnya dua-duanya berinisiasi, sementara dokumen itu dibuat rangka dua ya Bu. Nggih. Kalau yang dipegang saya di tangan, yang dipegang Bu itu Tidak boleh. di tangan. Tidak boleh Bu. Jadi kita harus tahu. Biasanya begini Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Biasanya begini, kalau misalnya kita mau menginisiasi, jebule aku ya harus inisiasi kowe loh. Biasanya nanti langkah selanjutnya begini, mbaknya atau masnya atau PT itu sudah punya draft belum? Begitu. Aduh Mbak, aku belum punya draft. Oh saya sudah punya draft, berarti kita menang. Gitu. Oh berarti saya dulu. Nanti oh gitu, draft berarti segera saya kirim gitu. Berarti nanti kita yang ada di atas seperti itu. Tapi kalau misalnya podo-podo ngeyel yuk pindah Bu. Aku pengen harus sih. Itu nggak boleh Bu. Nanti apalagi satu dokumen itu berbeda, yang digumul yang dibungul di atas, yang di sana di bawah, itu sudah menyalahi. Tidak Bu, sama. Karena di situ di ruang lingkup ataupun di tujuan ataupun di hal-hal lain yang ada di pasal-pasal itu semuanya itu saling berkaitan Bu. Jadi kalau misalnya kecuali kalau ada bagian di mana pihak satu itu lebih diuntungkan ditulis di situ, itu berbeda hal. Misalnya apabila biasanya itu lebih ke sponsor Bu.
Misalnya kalau sponsorship di kegiatan A, biasanya kan ada sponsor tunggal, ada sponsor utama gitu nggih. Kalau sponsor tunggal itu biasanya dia akan mengisi MOU itu dengan ya sekarpe dhewe wong aku sing membiayai gitu loh Bu. Seperti itu. Jadi kalau untuk perjanjian kerjasama atau dokumen kerjasama itu kekuatannya antara pihak 1 dan 2 sama. Seperti Terima itu. kasih. Nggih, Bu. Saya kalau keliru bunyi terus. Terima kasih Bu Husnul atas jawabannya tadi. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Barangkali Bu Nurjana atau Pak Suyono, monggo Bapak. Maaf, Pak Dr. Suyono ya tadi. Sama Bu Dr. Nurjana, siap. Nggih. Sudah cukup Bapak Ibu? Cukup mungkin ya. Cukup mungkin ya. Oke. Kalau gitu mungkin saya Bu Husnul yang terakhir untuk pertanyaannya. Berkaitan tadi dengan konversian SKS ya yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama misalkan. Nah itu untuk kegiatan magang ya, magang ini kan tentu kita harus berpedoman pada POB ya Bu. Kalau di POB itu kan nanti ada standar minimal semesternya. Nah itu kalau misalkan kita mulai di semester 5, nanti kan ada semester 5 dan semester 7 misalnya. Nah itu untuk penuangan di itunya mata kuliahnya itu tetap 20 SKS secara umum di semester 5 maupun 7 atau di semester 5 sendiri kemudian di semester 7 sendiri. Oke, Pak Heru, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau berkaitan dengan konversi, ini memang dari dulu pertama ada perjanjian kerjasama seperti ini memang sangat sulit. Artinya magang ini nanti misalnya dilaksanakan kalau sekarang ini berarti di semester anak-anak semester genap ganjil ya Pak Heru ya. Ganjil misalnya. Kalau untuk semester ganjil kan berarti mata kuliah yang akan dituangkan dalam MOU itu ya semester ganjilnya Pak Heru. Nah, dan batas 20 itu kan batas maksimal Pak Heru. Jadi tidak harus 20 semua. Tapi misalnya kalau di dalam magang ini sekiranya Pak Heru melihat, lah magangnya santai banget, lah magangnya begini-begini, silahkan kasih batas yang sangat minimal saja. Misalnya nggak bisa ini dikonversi sampai 20 karena bla 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 bla. Kamu juga magangnya 1 minggu cuma 3 kali misalnya. Nah, seperti itu. Jadi itu kembali lagi ke otoritas masing-masing prodi untuk mengkonversikan. Jadi jangan dianggap bahwa 20 itu harus semuanya. Itu nanti keenaan Pak. Kalau saya melihat keenaan sekali 20 SKS itu lumayan loh Pak Heru. Mumet kalau satu semester itu ditempuh 20 SKS dengan teori ya. Nah, biasanya juga ini ramai juga dibicarakan di grup pusat Bapak Pak Heru, di grup pusatnya MBKM. Jadi banyak sekali tadi yang saya katakan prodi itu banyak yang nggak terima aslinya. Banyak yang nggak terima magang 20 SKS. Kemudian pertukaran pelajar 20 SKS padahal daring. Nah, jadi banyak yang nggak terima sebenarnya. Makanya dikembalikan lagi ke prodi atau dosen wali yang nantinya akan mengkonversi. Lihat dulu, kira-kira apakah pertukaran pelajar ini sesulit itu enggak? Kalau sesulit itu oke lah kasih 20 SKS. Misalnya dia harus offline ke Aceh, itu kan sulit ya Pak Heru ya. Oke lah kita kasih 20 SKS. Tapi kalau hanya online seharusnya dia hanya berapa SKS, tidak perlu harus dikonversi maksimal 20 SKS seperti itu. Nah kalau untuk bentuk perjanjian kerjasamanya, seyogyanya atau seidealnya berarti 1 semester sekali Pak Heru. Oke, jadi kan untuk misalnya magang 6 bulan berarti ya konversi di semester itu saja. Jangan mengikutkan mata kuliah yang nanti seperti itu. Itu nanti beda soal gitu Pak Heru. Matur nuwun Bu Husnul atas jawabannya. Sama-sama. Saya bisa memverifikasikan. Kan Ibu monggo. Jadi fokusnya begini, meskipun kita konversikan ke 20 SKS itu tetap kita konversikan
yang itu enggak tetap mata kuliah itu mereka masuk yang minggunya tetap mengisi daftar hadir. Betul. Kalau mereka di setiap mata kuliah konversi. Kalau misalnya ada kewirausahaan, lagi dan lain sebagainya, masing-masing tetap mengisi daftar hadir dan melaporkan kegiatannya. Betul sekali. Sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi meskipun dikonversi ya tetap ada kewajiban Pertanggungjawabannya. Loss begitu. Kalau loss itu banyak semua yang tidak rela. Nggih. Begitu. Jadi tetap ada tanggung jawab terhadap mata kuliah masing-masing. Oke. Yang berkaitan dengan jenis dan penilaian yang diikuti. Nggih, Ibu, terima kasih juga. Ini juga kemarin Bu yang magang di UNHCI yang di Pertamina itu setiap harinya dia mengisi logbook. Nanti mungkin bisa saya kirim ke Pak Heru, mungkin bisa untuk ini ya, semacam ya barangkali mau logbook referensi logbook seperti itu. Okay. Karena kalau di Pertamina itu setiap hari, Pak. Oh, gitu. Okay. Karena dibayar, nggih. Mereka profesional, jadi kerjanya juga harus profesional seperti itu, Pak. Ya, matur nuwun Bu Snur. Mungkin tanya Pak Heru. Silakan Pak Bos. Baik, terima kasih. Saya menyambung dari apa yang dibicarakan tadi mengenai MOU-nya. Kita mungkin tadi agak lompat ke teknisnya, sehingga saya kira mungkin Bu Husnul bisa mempertimbangkan MOU itu menurut saya tetap tertulis di situ. Kalaupun itu kegiatan MPKM, apakah itu magang atau itu yang lain, itu ya, menurut saya cukup dibuat misalnya sebanyak-banyaknya 20 SKS sebanyak-banyaknya. Mengenai konversi itu sebenarnya kebijakan dari prodi masing-masing. Mereka punya tim sendiri untuk menilai dengan data-data yang tersedia. Artinya bagian yang mahasiswa, bagian yang magang itu juga memberikan data kepada program studi, sehingga dari program studi yang notabene punya dosen semacam pendamping ya, dosen pengarahnya, itu akan melakukan konversi yang sesuai. Bahkan mungkin bisa terjadi kalau kita menetapkan di sini 3 SKS, bisa jadi di perguruan tinggi yang sananya bisa menjadikan 4 SKS, karena ternyata walaupun kita katakanlah seperti program KMMI kemarin, kita memberikan 3 SKS menilai. Tetapi menurut dosen sana ini wajar kalau diberikan 4 SKS dengan pertimbangan bermacam-macam, karena pertemuannya sudah memenuhi persyaratan, ditambah adanya praktek-praktek yang di luar pertemuan, sehingga mereka bisa mengkonversi lagi dari hasil praktek dan beban dari mengikuti perkuliahan, tugas, dan hasil praktek di lapangan yang dilakukan secara mandiri oleh peserta kursus, sehingga itu nantinya bisa lebih dari 3 SKS ya, bisa jadi 4 ya, atau kalau memungkinkan 5, tapi biasanya ya kelebihan sedikit lah, tidak sampai lebih dari 2 SKS ya. Jadi seperti di sini 3, orang sana bisa memberikan 4. Oh, ternyata pihak penyelenggara memberikan beban, mestinya lebih wajar nilainya 4 SKS, sehingga perguruan tinggi mungkin bisa memberi seperti itu. Jadi maksud saya bahwa kebijakan konversi itu sebenarnya diserahkan pada prodi masing-masing. Hanya di dalam PKS itulah kita membuat bahwa maksimal pengakuan sekian, bukan sekian, ya tentunya dengan batas sesuai dengan mata kuliah yang diambil pada yang tersedia pada semester itu. Kalau semester kasal ya semester kasal sesuai dengan pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa, karena walaupun magang atau semacam mengikuti sejenisnya itu juga mengisi mata kuliahnya. Saya kira itu sedikit sumbang saran saya. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Kusnandar. Nggih, kalau kita berbicara dengan antara UNIF dengan UNIF itu mudah nggih. Artinya sama-sama punya SKS. Oh,
mata kuliah ini mau dikonversi dengan mata kuliah ini, sudah ada SKS-nya. Yang tadi kita bahas agak bingung itu kan lebih ke magang ya. Magang ini yang sering sekali memang bingung. Magang di PT ini kira-kira cocoknya dikonversi dengan apa? Nah, itu masih mencari. Tapi kalau misalnya pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa itu univ to univ itu sudah punya SKS yang masing-masing, meskipun geseh atau selisihnya 1-2 SKS itu biasa. Tapi kalau yang memang menjadi rumit itu Pak Kusnandar itu memang kalau yang di magang di dudinya. Kalau di dudi, makanya tadi saya katakan begini, kita lihat dulu magangnya itu seperti apa. Jangan-jangan magangnya cuma suruh nunggu toko misalnya, tapi dikasih 20 SKS, kan nggak fair gitu. Loh, ada loh Bu, yang magang gitu Bu, suruh nyapu-nyapu gitu, ada loh Bu. Oke, dulu awal-awal mahasiswa FHC itu juga banyak yang protes ke saya. Bu, saya ini fakultas teknik, kenapa saya di bank? Tunggu Mas, tunggu. Nanti kamu juga akan dapat bagian di situ. Iya, akhirnya dia diajak kemana untuk memperbaiki apa gitu loh. Jadi memang ya agak berpikirnya keras ya antara prodi yang mau mengkonversi terkait dengan magang dengan SKS itu tadi. Begitu Pak Kusnandar. Jadi kalau mau dimaksimalkan tidak masalah. Maksud saya begini Bu, kan bicara masalah MOU. Maksud saya di MOU itu yang ditulis masalah teknis konversi itu kan urusan di program studi. Jadi saya bicaranya bukan teknis mengonversikannya, tetapi teknis membuat MOU-nya. Itu maksud saya begitu. Ya, karena ya untuk menilai itu yang tahu program studi. Ya, misalnya magang itu semua program studi tahu. Karena ada dosen yang pengarah yang sesuai dengan mata kuliah. Mereka kan diarahkan semua sesuai dengan mata kuliah. Itu teknis di studi. Itu maksud saya MOU-nya itu. Kalau kita punya jatah 20 ya 20, kalau kita punya jatah berapa ya statementnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Kusnandar. Monggo Pak Heru nanti bisa bisa dikomunikasikan terkait dengan penyusunannya, karena ini yang mau jalankan MBKM-nya terkait dengan program kampus Merdeka yang magang kalau mau dikonversikan 20 ditulis 20 monggo, tapi itu berarti sudah berdasarkan dengan keputusan atau pemahaman antara dua belah pihak, antara yang mau dimagang di mana dengan prodi yang akan dilaksanakan untuk magang. Seperti itu Pak Kusnandar, matur nuwun. Matur nuwun Pak Kusnandar dan Bu Husnul atas jawaban yang tadi sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, saya kira waktunya sudah habis ya. Untuk selanjutnya perkenankan saya untuk sedikit memberikan kesimpulan atas sesi kedua pada sore hari ini ya. Jadi untuk dokumen yang perlu untuk dipersiapkan khususnya berkaitan dengan implementasi MBKM, itu yang pertama adalah MOU ya, berkaitan dengan nota kesepahaman antara kedua belah pihak ya, yang mana nota kesepahaman ini biasanya bersifat umum seperti itu. Kemudian ada MOA ya, itu adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilaksanakan biasanya pada level tataran fakultas seperti ini, dan isinya apa yang mau dikerjasamakan. Kemudian karakteristik perjanjian kerjasama tadi sudah dibahas juga. Kemudian yang penting ini adalah syarat sah MOU dan MOA-nya. Ya, yang pertama adalah berkaitan dengan legalitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah perlu adanya tim ya, yang mana tim itu melakukan review ya terhadap legalitas dari perjanjian itu. Kemudian perjanjian itu dibuat tidak ada paksaan ya, isinya jelas. Kemudian fakultas dilakukan untuk formalitas jelas. Kemudian tadi juga melakukan itu dari terima kasih atas waktu dan materi yang telah disampaikan
ini dokumen MOU maupun MOA yang akan kita persiapkan nanti jadi untuk selanjutnya waktu saya serahkan ke Oke, terima kasih Pak Heru.